Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merliana Ena Malwega dengan NPM 201111311 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode MRP atau metode perencanaan kebutuhan barang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis 1, yaitu PT Yapis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu ke-4 dan 160 pada minggu ke-6. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B sebanyak 1 dan bahan C sebanyak 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu GR, SR, OI, NR, dan PO. Di mana GR itu merupakan jumlah keseluruhan item yang diperlukan pada suatu periode, kemudian SR itu jumlah item yang diterima pada suatu periode berdasarkan pesanan yang dibuat, kemudian OI itu adalah persediaan akhir yang ada di gudang, kemudian NR itu adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan persediaan, kemudian PO adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk memenuhi kekurangan. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian, yaitu produk A. Produk A di sini SR-nya adalah 10 pada minggu ke-3, kemudian 20 pada minggu ke-5. Kita masukkan pada tabel, yaitu di sini SR-nya 10 pada minggu ke-3, kemudian OI-nya adalah 20. Mohon maaf, di sini SR-nya 20 pada minggu ke-5. Di sini OI-nya adalah sebanyak 10. Kita masukkan pada kolom 0. Kenapa kita masukkan pada kolom 0? Karena biasanya ini diisi sebelum memulai produksi. Nah, di sini OI pada kolom 0 ini 10, kemudian pada minggu berikut yaitu minggu pertama 10, minggu kedua 10, minggu ketiga ini karena kita menerima pesanan baru, persediaan baru, di sini SR-nya adalah 10, maka 10 ini kita tambahkan dengan persediaan yang ada di gudang, jadi OI pada minggu ketiga menjadi 20. Kemudian kita masuk pada minggu keempat, yaitu 120, GR-nya di sini 120, namun karena persediaan yang kita punya di gudang ini hanya ada 20, jadi 120 ini dikurangi 20, jadi persediaan yang kita butuhkan adalah sebanyak 100. Karena lead time daripada produk A ini sebanyak 1, maka kita harus memesan atau kita harus memasukkan PO-nya sebanyak 100. Sebanyak 100 pada minggu ketiga karena dipesan 1 minggu sebelum diperlukannya persediaan tersebut. Kemudian kita masuk pada minggu kelima. Minggu kelima ini SR-nya ada 20, kemudian OI-nya 20. Kemudian pada minggu ke-6 ini GR-nya ada 160. Namun di sini karena jumlah di sini hanya ada 20, jumlah persediaan yang ada di gudang hanya 20, maka jadi persediaan kita kekurangan persediaan sebanyak 140. Maka di sini produk A-nya lead time-nya lagi-lagi ada 1, jadi kita harus memesan persediaan tersebut selama 1 minggu. Jadi kita masukkan pada kolom 5, yaitu sebanyak 140. Kemudian kita masuk pada produk B. Karena produk B ini menjadi bagian dari produk A, maka kita ambil dari PO produk A, yaitu 100. Di sini SR pada produk B yaitu 20 pada minggu ketiga, kita masukkan pada kolom ketiga, kemudian 40 pada minggu kelima, kita masukkan pada kolom kelima. Di sini OI-nya adalah 100, karena kita ambil dari PO produk A, jadi kolom 0 itu 100, kolom pertama itu 100, kolom kedua 100. Kemudian di sini SR-nya ada 20. Kita tambahkan 100 persediaan di gudang ini dengan persediaan yang baru masuk. Persediaan yang baru kita terima ini sebanyak 20, jadi jumlahnya 120. Namun karena di sini GR-nya diperlukan sebanyak 100, jadi kita
kekurangan, jadi kita kurangkan sebanyak 120 dikurangi 100, jadi sisa persediaan yang ada di gudang yaitu 20. Kemudian kita masuk pada kolom keempat. Kolom keempat ini kita tidak ada GR dan SR, jadi persediaan yang ada di gudang ini tetap menjadi 20. Kemudian kita masuk pada kolom keempat. Mohon maaf, kolom kelima. Di sini GR-nya yaitu 140. Kemudian SR-nya ada 40. Nah, 40 ini kita tambahkan dengan persediaan yang ada di gudang atau OI-nya yaitu sebanyak 20, 40 ditambah 20 yaitu 60. Namun karena di sini GR-nya persediaan yang dibutuhkan 140, jadi dikurangkan jadi jumlah persediaan yang kita butuhkan yaitu sebanyak 80. Karena di sini lead time-nya lagi-lagi 1, jadi kita harus memesannya selama 1 minggu sebelum diperlukannya persediaan tersebut. Jadi kita isi pada kolom keempat sebanyak 80. Kemudian kita masuk pada produk C. Produk C juga merupakan bagian dari produk A. Jadi kita ambil di sini 100, PO-nya 100. Jadi di sini pada minggu pertama SR-nya 100, kemudian persediaan yang ada di gudang atau OI-nya 100, kemudian pada minggu kedua OI-nya 100, kemudian pada minggu ketiga di sini kita menerima persediaan baru sebanyak 100, jadi 100 ditambah dengan 100 persediaan yang ada di gudang menjadi 200. Namun karena GR di sini GR ini adalah 100, maka 200 itu kita kurangkan dengan 100. Jadi jumlah persediaan yang ada di gudang sisa 100. Selanjutnya kita masuk pada kolom keempat. Kolom keempat ini karena GR dan SR-nya kosong, jadi persediaannya tetap menjadi 100. Kemudian pada kolom kelima, GR-nya yaitu 140. 140 ini, sedangkan kita hanya mempunyai persediaan di gudang yaitu OI-nya hanya ada 100. Jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 40. Jadi kita isi pada NR-nya kolom kelima yaitu 40. Kita lihat di sini lead time daripada produk C ini yaitu 2. Jadi kita harus memesan sebelum 2 minggu sebelumnya. Jadi kita masukkan pada kolom ketiga yaitu PO-nya sebanyak 40. Sekian dari penjelasan saya, kiranya dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.